Assalamualaikum, selamat berjumpa dalam kuliah asinkron sebagai pengganti kuliah tatap muka, kali ini dengan tema sistem jaringan irigasi. Jadi kalau jaringan irigasi itu adalah fisik ya, fisik dari eh, sistem irigasi. Jadi dia ada saluran, ada bangunan pelengkap, dan itu adalah satu sistem atau satu kesatuan. Dan keseluruhan jaringan irigasi itu digunakan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jadi dia satu kesatuan, mulai dari bagaimana dia menyediakan, kemudian mendistribusikan, membagi, memberikan ke eh, lahan, kemudian menggunakan, dan yang terakhir membuangnya. Jaringan irigasi ini ada tingkat-tingkatannya. Ada jaringan utama. Jaringan utama itu terdiri dari jaringan primer dan sekunder. Nah, jaringan primer dan sekunder itu bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama. Kemudian saluran induk, saluran induk atau primer, saluran sekunder, dan saluran pembuang. Termasuk di dalamnya itu ada bangunan-bangunan. Ada bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan bagi sadap, dan macam-macam dia bangunan pelengkap. Nah, tapi dia yang ada di jaringan utama yaitu jaringan primer dan sekunder. Kemudian ada tingkatan lagi jaringan irigasi tersier yang dia berada setelah sadap tersier. Dia ada sama sih sebetulnya, ada saluran, kemudian ada saluran tersier, kemudian saluran-saluran kuarter, ada box bagi yang ada di tersier, dan bangunan-bangunan pelengkap lainnya, dan terakhir adalah saluran pembuang. Kemudian ada jaringan irigasi desa, ini jaringan irigasi yang biasanya tidak besar, tapi yang jelas dia dibangun dan dikelola oleh masyarakat atau pemerintahan di desa. Nah, ini adalah gambaran umum dari jaringan irigasi secara sederhana. Jadi kalau misalkan ini adalah sungai yang alirannya ke sana, arah alirannya seperti ini ada bendung. Jadi aliran ada bangunan yang melintang di sungai itu untuk menaikkan muka air. Nah, sehingga airnya bisa masuk ke sini. Pertama dia akan masuk ke kantong lumpur. Kemudian dari kantong lumpur ini masuk ke saluran primer atau saluran induk. Waktu-waktu tertentu kantong lumpur ini akan dibuang, dibersihkan, dan alirannya dikembalikan lagi ke sungai. Nah, ini dari saluran induk atau saluran primer, ini ada bangunan bagi. Bangunan bagi ini membagi saluran primer menjadi dua saluran sekunder. Ini saluran sekunder ini. Kemudian di sini juga ada saluran sekunder. Nah, di sini ada juga lagi bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap ini membagi saluran sekunder ini menjadi dua saluran sekunder lagi, dan ada sadap tersier. Jadi kalau bangunan bagi itu hanya membagi, kalau bangunan bagi sadap itu dia membagi dan juga ada sadap tersiernya. Nah, di sini ada juga bangunan-bangunan sadap yang lain. Nah, kalau sudah masuk ke tersier, dia ada saluran-saluran pembawa tersier, kemudian ada box-box bagi tersier. Ini satu kesatuan lahan ini yang memperoleh air dari satu sadap, dia disebut dengan satu petak tersier. Jadi ini ada beberapa petak tersier. Di sini ada
Ada ini petak tersier juga, ini petak tersier juga. Nah, ini jaringan irigasi yang pada umumnya. Nah, dari petak-petak tersier ini jika ada kelebihan air, dia akan masuk ke saluran-saluran yang ini nanti akan ini masuk ke saluran ini masuk ke saluran yang di sini, dan dia akan masuk ke saluran alamiah, saluran pembuang alami atau saluran drainase yang nantinya akan membuang kelebihan air ini ke sungai utama. Nah, ini kira-kira gambaran sederhana dari bangunan jaringan irigasi. Ada jaringan yang lebih simpel dari ini, tapi ada juga yang dia lebih besar dan lebih complicated. Nah, kalau jaringan irigasi itu adalah fisik ya, jaringan irigasi itu fisik atau infrastruktur. Jaringan irigasi itu terdiri dari infrastruktur atau fisik. Jadi yang kelihatan secara fisik ada saluran, ada bangunan dan sebagainya yang dia merupakan satu kesatuan. Tapi kita juga ada istilah daerah irigasi. Kalau daerah irigasi itu satu kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jadi kalau kita lihat yang di sini, ini adalah ini namanya skema bangunan. Skema bangunan ini menggambarkan infrastruktur atau jaringan irigasi. Sedangkan yang di sini itu adalah peta jaringan irigasi. Kalau di skema itu tidak nampak ada skala, dia hanya menunjukkan apa namanya urut-urutan bangunan dan belum tentu dia arah beloknya itu juga sama seperti di lahan yang asli atau di peta, dia hanya menunjukkan urut-urutan dari bangunan-bangunan atau infrastruktur. Kalau daerah irigasi ini ada peta, jadi dia biasanya berskala dan arahnya dari saluran ini seperti yang ada di lapangan atau yang ada di peta. Jadi peta adalah apa namanya? Dia diperkecil dari jaringan yang aslinya, tapi ini arahnya kemudian arahnya sesuai dengan yang di lapangan dan dia ada skala. Nah, dia menggambarkan lahan-lahan ini yang diairi oleh jaringan irigasi ini. Jadi ini jaringan irigasi, dia mengairi lahan-lahan ini. Nah, satu set dari lahan ini dia disebut dengan satu daerah irigasi. Ini kita kembali ke jaringan irigasi, itu ada beberapa macam jaringan irigasi kita tadi sudah bicarakan, ada jaringan primer, sekunder, kemudian tersier. Kemudian kita juga akan menemukan ada jaringan irigasi yang teknis, ada yang semi teknis dan jaringan irigasi sederhana. Kemudian kalau kita lihat jenisnya, terutama dari sumber airnya mungkin ya, ada irigasi permukaan, ada irigasi air tanah, dan irigasi pedesaan. Sekarang kita bahas satu persatu macam-macam jaringan irigasi tadi. Kalau jaringan irigasi primer itu ada yang di sebelah sini. Bagian ini dia terdiri dari bangunan utama. Jadi di sini ada bendungnya. Bangunan utama, bangunan pengambilan, kemudian ada saluran induk atau saluran primernya dari sini sampai ke sini, kemudian ada saluran pembuangan yang saluran primer, kemudian
ada bangunan bagi atau bangunan bagi sadap atau bangunan sadap. Jadi ini ada bangunan sadap, ini ada bangunan bagi, mungkin ada bagi sadap, dan bangunan-bangunan pelengkap yang ada di sini. Jadi nanti kita akan lihat ini apa eh, di bagian lain dari kuliah ini. Kemudian ini adalah jaringan irigasi primer ya, jadi yang bagian ini. Kemudian setelah dia masuk ke bangunan bagi, ini akan dibagi menjadi saluran sekunder. Nah, di saluran sekunder ini kita sebut ada jaringan irigasi sekunder. Nah, jaringan irigasi sekunder ini yang ini, dia ada saluran sekunder, kemudian ada saluran pembuangannya, kemudian ada bangunan bagi juga atau bangunan bagi sadap. Nah, ini adalah bangunan bagi sadap karena dia ada saluran sekunder dibagi menjadi dua. Jadi kalau saluran sekunder dibagi itu tidak menjadi saluran tersier, dia tetap saluran sekunder. Jadi dia ada saluran sekunder dibagi menjadi dua saluran sekunder, dan kebetulan di sini ada yang sadapnya. Jadi dia ada bangunan bagi sadap. Kalau dia tidak ada bangunan sadapnya, dia hanya disebut dengan bangunan bagi. Kemudian ada bangunan-bangunan pelengkap yang lain. Nah, kalau di jaringan tersier ini ada infrastruktur jaringan irigasi yang berfungsi menyediakan air irigasi di petak tersier. Jadi di bagian yang tersier. Setelah masuk ke sadap dia ada saluran tersier. Dan kalau dia dibagi dia ada saluran kuarter. Kemudian ada box tersier, box kuarter. Jadi yang di dalam satu jaringan tersier. Jadi dia di dalam peta ini ada saluran-saluran yang berwarna biru ini, bukan yang orange ya, yang biru yang muda. Nah, kalau secara umumnya itu jaringan irigasi yang tersier itu dia maksimalnya 150 hektar ya. Jadi tapi ini ada yang kecil juga. Jadi tergantung pada batas hidrologi dan batas topografi layanan-layanan ini pada umumnya. Jadi ini hanya patokan bahwa satu kuarter itu ada 10 sampai 15 hektar. Kemudian kalau tersier itu ada batas maksimalnya 150 hektar. Kenapa? Karena ini adalah biasanya yang mampu dikelola oleh petani. Bagi airnya itu 150 hektar itu sudah cukup sulit. Jadi dia biasanya kurang dari 150 hektar. Di daerah-daerah yang bertopografi miring, eh, petak tersier ini makin kecil ya. Jadi apa namanya ukurannya ini tergantung pada batas hidrologi, jadi aliran-aliran sungai, aliran-aliran drainase alamiah, kemudian tergantung juga pada eh, topografi. Jadi ini kita lihat ada beberapa ini, jadi di sini ada sadap, kemudian ini ada saluran ini bagi sadap ya, ini ada saluran sekunder, kemudian ini ada sadap yang dia mengaliri jaringan tersier ini, daerah blok tersier ini, dan di dalamnya ini ada jaringan irigasi tersier. Nah, kita masuk ke klasifikasi jaringan irigasi. Tadi ada jaringan irigasi sederhana, semi teknis, dan teknis. Di jaringan irigasi sederhana itu dia menyalurkan air begitu saja, jadi tidak diukur dan tidak diatur. Jadi dia
ya dialirkan begitu saja ya, biasanya ada proporsional. Ini pada jaringan irigasi yang dibangun sendiri oleh masyarakat, kemudian jaringan irigasi yang hmm, jaringan irigasi desa gitu ya. Dia biasanya adalah eh, diklasifikasikan sebagai jaringan irigasi sederhana. Biasanya jaringan irigasi sederhana ini tidak secara fisik dia tidak permanen. Nah, kalau jaringan irigasi teknis, dia biasanya dia permanen. Secara umum dia permanen, kemudian pada sistem pembagian airnya dia bisa diatur dan diukur. Jadi dia ada kita bisa bisa pisahkan itu ada bangunan bagi sadap. Itu adalah bangunan-bangunan yang untuk mengatur eh, berapa mengatur air itu ngalirnya kemana gitu. Dan diatur itu ada pengukurannya di bangunan-bangunan itu, di bangunan bagi sadap itu ada pintu-pintu. Nah, pintu-pintu itulah yang untuk mengatur. Kemudian dia dilengkapi juga dengan bangunan ukur, sehingga dia bisa mengukur dan mengatur. Kemudian biasanya di jaringan irigasi teknis ini kita bisa memisahkan secara jelas eh, drainase sama saluran pemberi. Jadi jaringan saluran pembawa dengan saluran drainase itu tidak bercampur, dia dibedakan. Nah, kalau jaringan semi teknis itu ada di antaranya. Dia kadang dia mampu berfungsi untuk mengatur, tapi mungkin tidak semuanya bisa diukur. Jadi dia dilengkapi dengan bangunan bagi sadap yang ada pintu-pintunya, tapi tidak dilengkapi dengan bangunan ukur. Jadi nggak semuanya ada bangunan ukurnya. Kemudian kadang-kadang saluran pembawa itu juga jadi saluran pembuang. Jadi dia saluran pembuang dari suatu tempat, dia masuk ke saluran pembawa di bagian lain dari DI itu. Nah, itu nyampur. Jadi saluran pembawahan dan saluran pembuang nggak misah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ada dia berada di antara jaringan irigasi sederhana dan jaringan irigasi teknis. Nah, ini secara simpelnya seperti ini jaringan irigasi sederhana. Dia tidak mengatur maupun mengukur, kemudian saluran pembawa dan pembuang itu tidak dipisah. Kalau semi teknis dia dapat mengatur, mengukurnya kadang bisa, kadang tidak, dan saluran pembawa dan pembuang itu kadang-kadang dia tidak dipisahkan. Kemudian kalau jaringan irigasi teknis dia bisa mengatur, bisa mengukur, dan kita bisa jelas membedakan mana yang saluran pembawa, mana yang saluran pembuang. Jadi biasanya seperti ini, misalkan ini ada sadap, dia ada pintu, pintu ini mengatur. Nah, di sini ada dilengkapi dengan bangunan ukur. Sehingga berapa yang dibuka atau ditutupnya pintu ini itu akan terlihat dampaknya di hilirnya. Jadi, oh oke, baiklah, sudah cukup gitu. Jadi tidak dibuka lagi atau oh perlu dikurangi gitu. Itu terlihat dari debit yang ada di sini. Ini bukaan pintunya diatur sedemikian rupa. Secara skema ini seperti ini. Jadi ini pintu ini adalah gambar dari ini.
Kemudian ini bagian yang ini bangunan pengukur ini adalah yang ini dia jadi ada saluran yang ke arah sana. Kemudian dia disadap ke sini dengan pintu yang seperti ini. Kemudian di sini ada bangunan ukurnya. Gambar ini adalah pintu yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat bangunan jaringan irigasi desa, dia ada sungai, kemudian disadap saja, dan ini sungai utamanya, kemudian ini disadap saja dan dia ngalir. Dia dikelola oleh masyarakat, dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Sederhana saja, tidak tidak ada bangunan yang complicated gitu. Biasanya pembagian-pembagian di sini di jaringan irigasi desa ini biasanya dibagi secara proporsional. Jadi ada bangunannya yang membagi dia secara proporsional. Misalnya kalau kita lihat di Subak yang aslinya itu, di Subak yang asli itu ada apa namanya kalau kita dia akan memisah gitu. Jadi kalau sudah masuk ke saluran kemudian ada dibagi. Nah, bangunan baginya itu tidak ada pintunya. Dia hanya takian-takian begitu saja. Nah, itu yang lebarnya apa namanya takian lebarnya lubang-lubang itu dia sesuai atau proporsional terhadap luas layanan yang diairi masing-masing. Nah, kalau daerah irigasi yang semi teknis dia bisa seperti ini. Ini daerah irigasi yang sederhana. Jadi dia masuk kemudian dia di dalam saja dialirkan begitu saja. Kalau daerah irigasi yang semi teknis, ini dia masuk, dia bisa ada bangunan-bangunannya, bagi, kemudian dia sadap, tapi tidak semuanya bisa mengukur. Sehingga kadang-kadang ini ada, kalau yang apa namanya hijau ini adalah tanaman yang padi, kemudian yang coklat ini adalah tanaman yang palawija atau yang lain. Nah, ini biasanya kalau eh, jaringan irigasi yang semi teknis ini makin ke hilir, makin nggak bisa ditanami padi. Jadi dia di sini nggak bisa ditanami padi semua. Dan di sini dia makin ke hulu, bagian yang nggak bisa ditanami padi itu makin banyak, makin ke hilir, eh, makin makin ke hulu, ini luas non padinya itu sedikit. Makin ke hilir, luas non padinya makin banyak. Nah, kalau daerah irigasi teknis itu kalau misalkan uh, karena dia bisa diukur ya, kalau misalkan ada wilayah yang tidak bisa ditanami padi, kita bisa ambil itu rata. Jadi misalkan 50% nggak bisa nggak bisa menanam padi, maka itu bisa dibagi. Setiap tersier ada misalnya 50% sama. Kalau di sini tidak. Kalau di semi teknis itu tidak. Jadi kemampuannya seperti itu. Karena di sini ada kemampuan untuk dia sistemnya itu bisa mengukur dan mengatur. Nah, berikutnya kita lihat komponen yang ada di jaringan irigasi. Jadi dia ada bangunan, ada saluran pembawa, saluran pembuang, dan ada petak tersier. Kalau ini peta.
Peta DI seperti ini pada umumnya bentuknya, yang diarsir ini adalah lahan sawahnya. Nah, kalau skema jaringan tadi kita sudah melihat skema bangunan, sekarang kita belajar skema jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi itu gambaran skema dari petak-petak yang ada di sistem irigasi. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada sungai, kemudian ini ada bendung. Nah, ini ada saluran primer, kemudian dibagi menjadi saluran-saluran sekunder. Nah, ini sadap. Sadap ini ada gambaran petak tersiernya. Petak tersiernya ini ada nomenklaturnya. Ini ada nomenklatur. Nama petak tersiernya, kemudian ada luas layanan dan debit maksimal yang bisa dialirkan ke sini. Ini jadi di dalam skema jaringan irigasi ini tidak ada skala, dia adalah simplifikasi dari posisi-posisi dari petak tersier. Jadi ini kita lihat ini ada petak tersier yang ngambil langsung dari sungai, ada petak tersier yang ini ngambil dari sadap dari sekunder. Ini juga sadap-sadap, ini bangunan bagi ada ini ada saluran sekunder, kemudian ini sadap-sadap, ada sadap ke tersier. Ini ada bangunan bagi yang membagi menjadi 3 saluran sekunder lagi, dan masing-masing ada sadapnya. Dan ini adalah informasi di sini, itu ada 3 informasi, kode petak tersier atau nama atau kode biasanya ini, kode petak tersier, berapa luasannya, dan berapa debitnya. Nah, kalau apa namanya, nomenklatur dari saluran dan bangunan-bangunan ini, dia ditentukan dengan saluran itu ada namanya, kemudian bangunan itu diberi kode. Jadi yang diberi kode B, kemudian mengambil 2 huruf sebagai apa namanya, kode bahwa dia ada di saluran itu. Jadi misalkan ini ada saluran ini aja, saluran sekunder Kebun Agung, maka dia BKA. BKA, kemudian dia ada BKA ini diberi nomor mulai 1, ini harusnya 1, ini BKA 2A ini mungkin ada sesuatu yang salah ini. BK 1, BKA 1, BKA 2, BKA 3. Gitu. Jadi bangunan yang diberi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bangunan pengatur. Bangunan sadap, bangunan bagi atau bagi sadap. Jadi dia diberi kode B, kemudian 2 huruf dari nama salurannya, kemudian angka. Angka itu menunjukkan urutan di dalam saluran itu. Nah, bangunan-bangunan lain yang berada di antara bangunan sadap satu dan jadi bangunan pengatur yang satu dengan yang lain itu diberi kode huruf A, B, C, huruf kecil. Jadi misalkan di antara ini ada, kita lihat yang ini ya, ada saluran sekunder Babalan, ini BKB,
antara BKB 1 dengan BKB 2, misalkan ada jembatan atau ada gorong-gorong, itu dia akan diberi nomor BKB 1A, BKB 1B. Jadi makin ke hilir dia makin banyak hurufnya, A, B, C dan seterusnya. Itu nomor kodenya, nomor kode untuk bangunan. Nomenklatur ya, namanya nomenklatur. Kemudian kalau petak tersier itu diberi kode atau nomenklatur mengikuti nama sadapnya ditambah dengan arahnya. Jadi arahnya itu ada kanan dan kiri. Jadi misalkan kita lihat ini, saluran sekunder Babalan ini ada BKB 1, BKB 2, BKB 3, BKB 4. Nah, ini di BKB 1 itu ada satu tersier, dia ke arah kiri, sehingga dia KB sesuai dengan PKB 1, sesuai dengan kode dari sadap ini, kemudian KI, karena dia ke arah kiri. Kalau yang di ini saluran sekunder apa gedongan ini diberi nama BKG, BKG 1, BKG 2, BKG 3, BKG 4. Ini dari BKG 1 dia ada sadapnya ke arah kanan, sehingga dia BKG. Jadi dia di kode tersiernya itu adalah KG 1 KA. KA itu kanan, KI itu kiri. Kalau ada yang dua ke arah kanan dan kiri, misalkan di sini itu ada BKP 1, nama bangunan sadapnya, itu yang ke kiri itu KP 1 KI, yang ke kanan itu KP 1 KA. Kalau misalkan ini nggak ada contohnya ya, kalau misalkan sama-sama ke kiri, jadi misalkan di sini ada dua petak tersier yang berbeda, itu akan diberi nama dengan diberi kode dengan KB 1, KI 1, KB 1, KI 2. Jadi kalau misalkan sama-sama ke kiri atau sama-sama ke kanan, itu nanti ada tambahan lagi satu digit angka lagi. Dan dia mengikuti jarum jam, memberi nomor 1, 2-nya. Nah, ini jaringan irigasi yang sama dengan yang tadi. Jadi di sini ada saluran primer Kebon Agung, itu ini ada bangunan bagi tadi, di sini ada bangunan-bangunan yang lain ya. Nah, ini diberi nomor ABC. Dari ini BKA 1, jadi ini BKA 1A gitu. Kemudian yang ke arah sana itu ada yang ke arah sana ini ada BKK, saluran sekunder kolor, jadi dia BKK. Ini BKK 1. Nah, di sini ada jembatan, ada gorong-gorong, itu diberi nama BKK 1A, 1B, 1C gitu ya. Sampai ke BKK 1. Nah, dari BKK 1 ke BKK 2 ini ada BKK 2A, BKK 2B, BKK 2C gitu. Ini adalah nomenklatur untuk bangunan. Nah, nomenklatur ini biasanya bisa kita temui di dekat bangunan itu. Jadi kode nomenklaturnya apa gitu bisa dicocokkan dengan skema bangunan. Oh, ini bangunan ini gitu.
Nah, ini di sini ada peta dan skema jaringan ini biasanya yang berada ada di Jawa Timur, jadi dia pakai FPR. Kalau umumnya pakai ini debit rata-rata. Jadi di sini apa namanya peta tersiernya ada nomenklaturnya seperti ini, ada dua. Ada yang menunjukkan luas apa kode, kemudian luas baku, luasnya baku sawah berapa, kemudian debit rata-rata. Kemudian ada FPR-nya. Kalau di Jawa Timur itu ada FPR-nya. Berapa FPR di lokasi tersebut. Nanti untuk FPR akan saya terangkan lebih lanjut di bagian pengelolaan. Nah, kalau ini ada skema sosiohidro. Sosiohidro itu dia sebetulnya skema hidrologi sama ada bangunan, ada jaringan-jaringan apa tersiernya. Cuman di sini ada P3A-nya. Ada administratif dan P3A-nya. Jadi misalkan ini di sini nih, ini ada apa namanya sebetulnya ini tadinya sama dengan skema jaringan ya, tapi dibikin lagi gambar yang dia tidak keterangannya itu bukan luas dan debit, tapi luas dan administrasinya. Jadi peta tersier ini misalkan melayani desa atau dusun mana gitu, luasnya masing-masing berapa. Jadi bisa saja secara administrasi satu peta tersier itu melayani desa yang berbeda atau bahkan mungkin kecamatan yang berbeda bisa saja. Dan sosiohidro ini menunjukkan itu. Nah, kadang-kadang ini dilengkapi juga dengan nama P3A-nya. Nah, sekarang kita lihat yang ada di dalam jaringan irigasi itu ada macam-macam saluran ya. Ada macam saluran, kita sudah membicarakan ada saluran induk atau saluran primer, kemudian ada saluran sekunder, saluran tersier, dan ada kuarter. Tapi kita juga bisa tadi membedakan fungsi saluran itu saluran pembawa atau saluran pembuang. Nah, satu lagi ada dari konstruksinya, kita akan melihat bahwa saluran itu ada saluran tanah dan ada saluran dengan pasangan atau lining. Jadi dia sudah diberi eh, apa namanya konstruksi dari eh, pasangan ya. Kadang pasangan itu bisa pasangan batu, bisa dari bata, bisa beton gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi yang jelas sudah bukan eh, tanah asli. Nah, kalau bangunan ini ada macam-macam. Bangunan irigasi ya. Jadi suatu bangunan yang direncanakan di sumber air atau di saluran irigasi. Jadi memang dibuat, memang direncanakan. Baik itu di sumber air maupun dia di saluran. Fungsinya apa? Dia bisa mengalirkan air atau membuang atau untuk keperluan lain. Jadi ada macam-macam bangunan irigasi. Pada umumnya dia ada kategorinya, kategori utamanya itu ada tiga. Nanti kita akan lihat satu persatu. Ada bangunan utama. Bangunan utama itu bangunan pengambilan ya, bisa bendung, free intake atau pengambilan bebas, kemudian waduk atau embung, kemudian mungkin pompa. Terus ada bangunan yang tadi saya sebut sebagai bangunan pengatur. Itu bangunan bagi atau bangunan sadap. Jadi ada bangunan sadap, bangunan bagi sadap, box-box tersier, box kuarter. Kemudian di luar selain kedua bangunan ini, bangunan utama sama bangunan pengatur, itu ada bangunan pelengkap. Misalkan talang, sipon, gorong-gorong.
gorong-gorong silang, bangunan terjun, got miring, pelimpah samping, eh, masukan pembuang ya, drain inlet, jembatan, jembatan orang, tempat tangga cuci, kemudian tempat mandi hewan, ini bangunan pelengkap. Jadi kalau bangunan utama dia memang fungsinya menyediakan air. Kalau bangunan pekatur, bangunan bagi sadap ini dia lebih berfungsi untuk membagi, mengatur. Kalau bangunan pelengkap ini sebetulnya dia tidak berfungsi mengatur, tapi dia harus ada untuk kelancaran eh, jaringan irigasi itu bekerja maupun kelancaran aktivitas lain agar tidak saling mengganggu dengan ya tetap sama-sama bisa jalan ya dengan jaringan irigasinya. Kita akan lihat satu-satu. Nah, ini ada bangunan. Contohnya ya ada bangunan utama, bangunan bagi dengan bangunan ukurnya. Kemudian ada bangunan ukur, kita lihat untuk bangunan utama ini yang kita lihat di gambar sebelumnya tadi seperti ini. Ini adalah bangunan bendung tetap. Bendung tetap itu ada gambar seperti ini. Yang jelas ini ada ini bangunan yang melintang sungai, kemudian ada ini. Ini simbolnya di gambar-gambar. Bentuk fisiknya mungkin seperti ini. Ini adalah bangunan bendung. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada bangunan yang melintang sungai, jadi dia ngambil saja seperti ini ya. Tadi sudah ada ini gambar ini air sungai langsung dibelokkan begitu saja, tanpa di sini ada bagian yang melintang sungai. Ini adalah free intake. Kalau ini bendung, ini free intake. Kemudian ini ada bendung yang lain lagi, ini adalah bendung gerak. Bendung gerak itu ini. Jadi dia membendung dengan bukan badan bendung yang tetap, tapi dengan pintu-pintu, dengan beberapa pintu. Di sini ada banyak pintu. Kalau dia tertutup, dia akan berfungsi sebagai bendung, menaikkan muka air. Tapi kalau pas banjir atau debit sungainya naik, dia dibuka supaya airnya airnya melaju terus ke hilir, tidak meluap ke kiri ke kanan. Simbolnya seperti ini. Jadi dia ada sama seperti bendung tetap tadi, tapi dia ada kayak menggambar sekat-sekat itu ya di penampangnya. Kemudian ada lagi yang ini bagian yang melintangnya itu bolong-bolong. Di gambarnya ini, kalau di sungainya itu bagian yang melintang sungai ini tidak dibuat permanen, tapi dia dibuat dari bronjong. Bronjong itu anyaman kawat gitu yang diisi dengan batu. Kemudian dipasang dia melintang sungai. Jadi bronjong ini masih bisa air itu masih bisa menerobos melewati batu-batu itu. Jadi dia memang menaikkan muka air, tapi tetap airnya itu masih bisa lewat juga. Nah, ini kalau saluran, itu ada macam-macam simbolnya. Ini sekarang sudah tidak terlalu dipakai ukuran-ukuran ini, karena ini dulu dipakai untuk menggambar di kertas kalkir yang besar, digambar pakai A0 itu, digambar pakai Rapido. Sedangkan sekarang gambar pakai AutoCAD, jadi ini bisa ketebalan garis ini tergantung mau dicetaknya seberapa. Saluran umumnya digambar seperti ini. Makin tebal, dia makin tinggi standarnya, makin tinggi posisinya. Jadi saluran primer itu paling tebal, saluran sekunder itu lebih tipis sedikit, kemudian saluran tersier itu tipis banget.
Nah, kalau ada saluran yang seperti ini saluran saluran pasangan ya samanya. Di saluran pasangan itu seperti ini. Dia ada apa namanya? Bukan tanah asli tapi sudah dibuat ya pasangan. Kemudian kalau ini ada simbol seperti ini ada saluran, terus ada titik-titiknya. Ini adalah bagian yang terowongan yang lewat di bawah tanah. Nah, ini tadi kita sudah lihat simbol-simbol ini. Ini adalah simbol dari bangunan bagi. Tadi kita sudah lihat bangunan bagi seperti ini. Kemudian kalau dia titik, terus ada panahnya mengarah ke tersier, ini adalah bangunan sadap. Nah, kalau apa namanya dia bundar, kemudian ada dua lingkaran di dalam itu yang lingkaran yang apa bolong ya, yang seperti ini. Kemudian lingkaran yang di tengahnya itu hitam, dia adalah bagi sadap. Jadi dia ini salurannya ke arah sana, kemudian dia dibagi ke sana dan ke sana, kemudian dia ada yang disadap juga. Jadi dia saluran bagi dan sadap. Bangunan bagi dan sadap. Kalau di jaringan utama dia berbentuk bundar, logo simbolnya. Kalau di tersier dia berbentuk kotak dan lebih kecil. Ini adalah box bagi tersier. Dia membagi menjadi dua sekunder, kemudian dia ini ada contoh box tersier dengan ada pelimpahnya. Kemudian ini kuarter. Kalau kuarter langsung dibagi, langsung ada dibagi saja, tidak ada kotaknya. Nah, sekarang ada bangunan yang lain, ada macam-macam simbol. Yang simbol seperti ini gorong-gorong. Gorong-gorong itu bentuknya, ini contohnya ya, gorong-gorong seperti ini. Ini contohnya gambarnya begini. Jadi di atasnya ini jalan, tapi di dalam ini dia mengecil. Jadi apa namanya penampang salurannya seperti ini. Jadi ini penampang salurannya seperti trapesium ini di sini. Tapi di dalam di di bawahnya ini dia kecil, lebih kecil daripada penampang salurannya. Jadi penampang salurannya segini, tapi penampang gorong-gorongnya itu segini. Ini adalah gorong-gorong. Kemudian ada lagi talang. Talang itu saluran buatan yang melintasi permukaan tanah yang lebih rendah atau melewati eh, sungai. Jadi ini ada sungai, sungai ke arah sana. Ini di bawah ini sungai. Dia menuju ke dalam, menuju ke apa dari permukaan gambar ke dalam gambar. Terus kemudian ini salurannya ini, kemudian dia melewati atas sungai itu. Jadi kayak nyebrang di atasnya gitu, dia disebut talang. Nah, bagian yang ini disebut talang. Nah, kalau lewat atas disebut talang, tapi dia bisa juga lewat bawah. Jadi melewati sungai ini dia tidak dilewatkan di atas, tapi dimasukkan ke sini. Kemudian dia keluar lagi. Nah, ini namanya sipon. Gambar simbolnya seperti ini. Kalau ini adalah terjunan. Jadi kalau apa namanya topografinya itu sangat miring, bangunan ini kalau topografi asli lahan itu sangat miring, tetapi kemiringan dasar saluran itu harus dipertahankan pada slope tertentu yang tidak terlalu miring, maka di tempat-tempat tertentu itu diberi terjunan supaya saluran yang di sebelah sini dan yang di sini itu kemiringan dasar salurannya itu sesuai yang diatur. Di sini ini kita terjunkan.
bisa diterjunkan atau nanti ada jenis bangunan yang lain. Nah, kalau tidak diterjunkan, itu diberi shoot namanya, atau eh, God miring istilahnya. Jadi dia nggak kelihatan ini, nggak terlalu jelas. Di sini ada, kalau terjunan itu dia tegak, kalau God miring dia tetap miring. Apa tetap seperti saluran tapi sangat miring. Dan di apa namanya God miring itu biasanya kecepatannya tinggi. Sehingga dia cuman eh, airnya yang mengalir di got miring itu aliran super kritis. Ini nggak terlalu terlihat gambarnya. Kemudian ada jenis lain pelimpah samping. Jadi ini saluran, airnya ngalir ke sana, tapi dia airnya ngalir ke sana, sorry. Airnya ngalir dari sini ke sini. Tapi ini ada, bisa dia melimpah ke kiri. Ini namanya pelimpah samping. Jika ini berlebih, dia akan melimpah ke samping. Jenis bangunan yang lain itu ada gorong-gorong silang. Jadi kalau gorong-gorong tadi biasanya dia di bawah jalan, misalkan kalau gorong-gorong silang ini dia mengalirkan air di bawah saluran lain, saluran pembuang atau saluran pembawa yang lain. Nah, ini ada drain inlet. Drain inlet itu ini sebetulnya salurannya ini, tapi di atasnya ini, di lahan yang lain dia ada sawah yang kalau membuang dia masukkan ke saluran pembawa ini. Ini bagian ini disebut drain inlet. Kemudian ada bangunan yang lain itu jembatan. Ini adalah jembatan, kalau di atas saluran ada bangunan seperti ini dia disebut jembatan, simbolnya begini. Kalau jembatannya hanya kecil, jembatan orang, dia simbolnya seperti ini. Kemudian ada bangunan yang lain, itu misalkan ada tempat mandi hewan. Kalau apa namanya orang mandikan sapi, mandikan kerbau itu dia turun dari bagian ini. Ini adalah tempat mandi hewan, sehingga dia tidak nginjak-nginjak bagian yang tanggul salurannya, tapi dia turun dari tempat tertentu yang itu sudah diperkirakan kekuatannya untuk dilewati hewan. Jadi memang tempat untuk mandi, untuk apa namanya, masukkan hewan ke saluran kalau mau dimandikan. Demikian pengenalan dari jaringan irigasi untuk kuliah kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, memperhatikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri.